Oke, terima kasih Maros. Selamat malam semuanya. Nama saya Irwan Leonardi. Resminya saya adalah akupunturis Shinsei dan akupunturis. Tapi pelan-pelan saya sudah mengundurkan diri dari dunia perakupunturan. Ya, saya banyak menekuni sekarang di dunia Chinese metafisik dan spiritual. Saya sebagai konsultan Chinese metafisik dan konsultan spiritual. Saya lebih banyak di situ. Begitu. Lalu selain daripada itu, saya juga seorang hipnoterapis dan mesmeris. Ya, mesmeris ini adalah non-verbal hipnoterapi. Jadi di mana kita bisa menghipnosis seorang itu tanpa kata-kata, ya kan? Kadang-kadang hanya dengan tatapan mata kita bisa membuat seorang trans, gitu ya. Dan kalau sudah trans, kita mau disuruh apa orang itu pun bisa, gitu loh. Begitu. Selain daripada itu, saya juga seorang energy healer. Saya banyak memberikan pengobatan-pengobatan dengan menggunakan energi jarak jauh maupun jarak dekat. Dan saya adalah founder dari Wismaster. Bagaimana caranya saya menemukan Wismaster itu biasanya saya ceritakan nanti di kelas, begitu ya. Tapi sebelum saya masuk menjelaskan apa itu Wismaster, saya mau tanya satu hal dulu nih, Karos. Terutama untuk semua peserta. Kira-kira di sini siapa yang mengatakan bahwa cari uang itu susah? Ditarik pakai magnet aja, Pak. Ditarik pakai magnet. Enggak. Ya, sekarang siapa yang mengatakan bahwa cari uang itu susah? Berapa banyak yang bilang bahwa cari uang itu susah? Saya mau tahu. Ada nggak teman-teman? Raise hand kalau ada yang susah cari uang, susah cari peluang. Kira-kira ada nggak di sini? Ya. Kenapa saya tanyakan hal itu? Karena begini, kita dari kecil itu selalu orang tua kita bilang, jangan boros-boros, cari uang itu susah. Betul nggak? Itu hampir setiap hari, terutama kalau bagi yang suka jajan, gitu loh. Mereka, orang tua kita pasti bilang, jangan boros-boros, cari uang itu susah. Bolak-balik dikatakan, dan kata-kata cari uang itu susah, itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan itu akan direalisasikan. Sehingga kalau kita misalnya kita belajar law of attraction gitu ya. Oke, kita udah belajar, kita udah bisa mampu untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Kesempatan itu kita bisa lihat akan datang ke kita. Ya. Tapi nggak pernah mampir. Mereka cuma melintas aja di depan kita. Kenapa? Karena pikiran kita yang ada dua hal yang bertentangan di dalam pikiran kita. Pertama, dia menarik apa yang kita inginkan, tapi begitu udah dekat, ditolak lagi sama pikiran kita. Gitu loh. Ya. Kenapa ditolak? Karena pikiran kita, oke, misalnya saya pengen punya proyek ke 1M, begitu ya. Melintaslah orang, ada penawaran untuk proyek 1M dengan keuntungan mungkin sangat bagus gitu ya. Lalu ada orang menawarkan, tapi pikiran kita yang satu lagi juga bilang bahwa cari uang itu susah, begitu loh. Jadi begitu proyek itu harusnya kita tinggal tanda tangan, deal semua jalan lancar, ditolak lagi sama pikiran kita. Pikiran kita sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, dia bisa menarik, dia bisa menolak juga. Jangan salah, ya kan? Bahkan sekarang ini banyak dukun-dukun modern, ya, yang kalau kita kenal dukun santet, dukun pelet kan kebanyakan pakai menyang. Sekarang ini nggak kebanyakan pakai pikiran. Jadi hati-hati. Begitu. Ya. Makanya saya bilang hati-hati. Lalu hal yang kedua, banyak orang mengatakan juga, kita pasti sering pernah dengar begini. Nggak kaya, nggak apa-apa, yang penting bahagia. Siapa yang punya prinsip seperti itu? Hidup miskin nggak apa-apa, yang penting bahagia. Saya maunya kaya bahagia, Pak. Nah, semua orang juga kayaknya kan gitu. Tapi kan kita pernah dengar bahwa ada orang mengatakan seperti itu. Hidup miskin nggak apa-apa, yang penting bahagia. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Saya waktu
waktu saya ngobrol-ngobrol mengenai Wismaster, dia bilang, saya sih nggak butuh kaya, yang penting saya bahagia. Saya miskin nggak apa-apa, yang penting saya bahagia. Saya tantangin begini, Pak, mau nggak saya doain ya Bapak supaya lebih bahagia dari sekarang, tapi hidupnya makin miskin. Gitu. Nggak ada yang mau, gitu. Karena sebenarnya walaupun dia kepengen, walaupun dia bilang miskin nggak apa-apa tapi bahagia, tapi sebenarnya dia nggak mau miskin, gitu kan. Nah, itu kata kalimat itu sangat berbahaya kalau dia bercokol di pikiran bawah sadar kita. Gitu. Dan saya pernah ketemu kebetulan satu orang, kebetulan dia saya coaching selama beberapa bulan, sampai akhirnya saya ketemu. Ini seorang ibu rumah tangga, pekerjaan suaminya bagus, anaknya 3 kalau nggak salah, ya 3. Pekerjaan suaminya bagus, ya, tapi gajinya nggak pernah cukup, gitu loh. Ya. Mereka berdua suami istri ini berasal dari keluarga yang berada, gitu. Tapi si suami pekerjaannya cukup bagus, tapi gaji nggak pernah cukup. Akhirnya saya coaching bagaimana saya bisa lihat bahwa memang pengeluaran jauh lebih banyak daripada pemasukan, walaupun gajinya belasan juta, tapi pengeluarannya cukup lebih di atas itu. Dan mau dihemat-hemat pun agak susah, dapat bonus lalu habis. Akhirnya waktu saya tanya, saya gali semuanya segala macam, karena kebetulan saya ada hipnoterapis juga, saya gali dari pikiran bawah sadarnya, ternyata saya baru ketahuan bahwa si ibu ini waktu mau menikah itu pernah bilang, saya hidup miskin sama kamu, saya hidup miskin nggak apa-apa, yang penting sama kamu. Gitu. Itu kata-kata itu bahagia. Pokoknya kata-kata saya sampai sekarang selalu menghindari bahwa mengatakan bahwa saya nggak apa-apa miskin. Itu jangan pernah dikatakan. Itu karena begitu itu masuk dalam pikiran kita, hasilnya pikiran kita akan berusaha untuk merealisasikan itu. Gitu ya. Nah, Wismaster itu akan ada cara untuk memodif hal itu, sehingga pikiran kita yang tadinya bilang cari uang itu susah, itu menjadi suatu hal yang boleh dikatakan luar biasa, sehingga kadang-kadang bisa saya katakan bahwa saya tersenyum aja uang datang, gitu loh. Ya. Oleh karena itu saya banyak tersenyum supaya uang itu datang. Gitu. Lalu hal yang kedua dalam Wismaster, begini. Di sini pasti banyak yang sudah pernah ikut LOA. Banyak seminar-seminar LOA di luaran sana, Law of Attraction, ya kan? Ada dengan judul Money Magnet, ada yang judulnya Booster Rezeki, ada yang pakai merek apa, banyak segala macam, gitu loh. Cuma rata-rata mereka menggunakan bayangkan dan rasakan. Betul nggak? Oke. Nah, saya pernah ikut, saya lupa nama seminarnya apa, saya juga lupa trainernya apa, itu berapa tahun yang lalu. Waktu kita ada satu sesi gitu ya, kita diminta untuk tutup mata, lalu bayangkan di depan kita ada uang 100 juta katanya. Oke, karena saya termasuk murid yang agak bandel, walaupun saya tutup mata, saya tetap lirik-lirik, buka-buka mata sedikit, lirik kiri, lirik kanan gitu ya. Saya lihat-lihat ada apa sih gitu kan. Yang mereka semua benar nggak sih tutup mata semua? Ternyata memang benar semua tutup mata. Saya juga ikutan tutup. Lalu si trainer bilang, bayangkan ada uang 100 juta di atas meja kita, gitu, di depan kita. Dan rauplah uang itu. Gitu. Ya. Saya nggak tahu kata-kata si trainer ini mengatakan bahwa untuk meraup uang itu gitu loh. Apakah jebakan atau enggak? Karena kalau misalnya uang 100 juta itu nggak perlu diraup. Gitu loh. Uang 100 juta itu dipegang begini aja kepegang. Kita nggak perlu meraup semua. Jadi gitu. Dan saya waktu dibilang seperti itu, saya ngelirik ke kiri ke kanan, semua rata-rata diraup, benar-benar diraup. Kalau mungkin uang 100 juta itu di atas meja itu bentuknya adalah 10 ribuan, oke diraup seperti ini. Tapi kalau zaman sekarang,
100 juta itu cuma 10 kali 100 lembar uang 100 ribuan gitu loh. Jadi kita pegang begini aja itu udah kepegang uang 100 juta. Saya melihat ke kiri ke kanan, ya banyak yang meraup. Lalu pikiran saya berkata begini, orang-orang ini mungkin nggak pernah tahu uang 100 juta itu berapa banyaknya. Lalu mereka disuruh membayangkan ada uang 100 juta. Nah, data di pikiran kita kalau nggak ada datanya di pikiran kita, bagaimana kita mau merealisasikan hal itu menjadi kenyataan? Itu akan susahnya luar biasa. Gitu. Kita suruh bayangkan, tapi kita nggak tahu bagaimana berapa banyak uang itu, gitu kan? Itu akan susah sekali. Kedua, kita disuruh merasakan kalau di dalam loa pada umumnya. Rasakan apa rasanya kalau punya uang 100 juta. Saya dengar dari semua peserta itu mengatakan, saya senang, saya ada yang bahagia, ada yang wah bagaimana. Ya, saya bilang, lalu saya berpikir, apakah itu benar-benar dari hatinya keluar? Atau cuma di mulutnya aja? Karena saya begini, orang tua saya dulu kayak luar biasa. Lalu setelah orang tua saya meninggal, saya sempat jatuh miskin. Dan disitulah saya banyak ikut seminar-seminar segala macam. Sampai akhirnya saya ketemu Wismaster ini dan saya bangkit lagi. Sampai sekarang saya udah cukup ada berapa properti, ada berapa segala macam semua segala ya. Saat saya di bawah, saya suruh membayangkan apa kalau saya punya uang 100 juta. Gitu. Apa rasanya? Mulut saya bisa bilang senang, tapi senangnya nggak pernah dapat di hati. Gitu loh. Kalau Anda tanya seorang kaya, orang kaya, Pak, kalau Bapak mendadak saya dapat duit 10 miliar, gitu loh. Atau nggak usah 10 miliar, 1 triliun. Apa rasanya? Orang itu pasti bilang, jangan deh. Oke. Kenapa? Karena pertama dia akan pusing dengan pajak. Gitu. Karena dia harus laporan itu uang dari mana, apa, semua segala macam. Betul nggak? Ya. Lalu kedua juga dia mau invest kemana uang itu. Akan timbul masalah baru. Jadi sesuatu yang mendadakan seperti itu nggak selalu bikin seneng orang kaya. Kebanyakan trainer loa itu mengatakan orang kaya selalu perasaannya seneng gitu ya. Padahal saya punya banyak orang kaya, punya banyak teman orang kaya. Apa rasanya punya hotel, punya mall gitu ya? Pusing gitu loh. Ya kan? Jadi terus bagaimana kita juga harus banyak sekali sih kalau saya bilang yang nggak sesuai gitu dengan apa yang kenyataan yang sebenarnya terjadi. Ya, itu nanti saya ceritakan di dalam kelas tertulis itu saya ceritakan. Gitu. Kalau Anda mau lebih jelas lagi. Gitu. Jadi, Wismaster itu nggak pakai bayangkan dan rasakan. Ya. Setelah tadi yang pertama, data-data di pikiran kita itu bagus, benar. Yang kedua, kita tinggal sebut saja. Misalnya saya mau apa? Oh, saya lagi jalan-jalan, saya lihat rumah ini bagus banget ya. Oke, langsung saya bilang rumah ini punya saya. Selesai urusan. Bagaimana caranya saya nggak mau tahu. Gitu. Dan saya nggak perlu tahu. Nanti alam semesta yang akan mewujudkan hal itu untuk kita sendiri. Dan ini sudah terjadi beberapa kali di hidup saya. Bahkan saya bisa membeli satu ruko tanpa uang sedikit pun kecuali bayar pajak sama bayar notaris. Ya. Jadi saya cuma bilang ruko ini punya saya. Saya berapa kali mengatakan kiri gitu, lalu saya ditawari mau beli nggak, sampai akhirnya kita tawar. Tapi akhirnya karena orangnya nggak mau masuk, nggak mau itu saya masukin di bank gitu ya. Kita buat perjanjian notaris. Dan selesai, ruko itu jadi punya saya, gitu loh. Walaupun akhirnya ruko itu saya jual kembali dan keuntungannya cukup lumayan, bukan cukup lumayan lagi,
hampir 50% daripada harga modal saya gitu loh. Seperti itu. Oke, jadi Wishmaster begitu kita mau butuh sesuatu, kita tinggal sebut aja. Saya punya uang berapa? 10 juta misalnya. Saya begitu lihat mobil bagus, oh saya punya mobil ini gitu kan. Saya punya mobil itu gitu loh. Ini ya kan. Tinggal sebut dan semua akan alam semesta yang akan mewujudkannya. Biasanya nggak lama. Bukan mendadak. Saya ingatkan dulu sebelumnya, bukan mendadak kita dikasih mobil itu ya sama orang, tapi jalannya kita untuk mendapatkan mobil, kita jalannya untuk mendapatkan rumah, jalan kita untuk mendapatkan uang itu, mendadak jalan itu terbuka di depan kita. Dan biasanya hanya dalam waktu kurang dari 7 hari itu jalan itu terbuka. Kalau kita udah bisa Wishmaster ini, begitu loh. Ya. Dan itu semua tanpa kita harus membayangkan dan tanpa kita harus merasakan. Itulah keunikan Wishmaster. Oleh karena itu, mungkin jarang yang tahu, Wishmaster ini udah ditawar sama satu trainer nasional untuk dibeli ilmunya, sehingga dan saya harus melepaskan. Tapi saya bilang saya nggak mau, tapi saya maunya harganya lebih tinggi. Gitu loh. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke Kak Ros. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Irwan. Teman-teman, kita buka sesi pertanyaan. Ya, kita buka 3 dulu. Kita akan sampai jam 8, karena Pak Irwan jam 8 juga harus ada Zoom lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Syarif Anggraito. Menyebutkannya menggunakan kata akan, atau sebutkan seolah kita sudah memiliki, ya Pak? Iya, seperti lo pada umumnya, ya kan, menyebutkan kata akan itu kata akan, kata mau atau kata sesuatu yang future tense itu sangat-sangat dilarang di dalam apa namanya law of attraction ini, ya kan? Ini karena Wishmaster juga termasuknya ada law of attraction, ya kan. Tapi secara khusus law master ini bukan law of attraction, tapi Wishmaster kita commanding the universe, gitu loh. Kita memerintahkan alam semesta untuk memberikan apa yang kita inginkan. Otomatis kata akan dan lain sebagainya itu nggak pernah dipakai, gitu. Akan, tidak, gitu ya, itu nggak pernah dipakai dalam hal ini. Jadi kita seolah-olah mengatakan bahwa seperti saya bilang tadi, saya lihat saya naksir satu ruko, gitu ya. Saya udah cek feng shui, ini bagus sekali. Oke, walaupun secara dari luar aja dan saya lihat dari antara satu deret ruko itu yang nggak bermasalah, gitu kan. Saya katakan ruko ini punya saya, gitu. Beberapa kali setelah saya mengatakan itu dan benar-benar saya dapat ruko itu. Seperti itu. Oke, silakan yang lainnya. Ada yang lain, teman-teman? Kalau nggak ada, saya boleh nanya ya, Pak Irwan? Boleh pasti dong. Ini kita berarti dalam kondisi sadar atau pakai gelombang otak yang alfa? Oh, enggak. Saya nggak pakai alfa, nggak pakai theta, ya kan? Kita benar-benar kondisi sadar. Sadar ya? Sadar sepenuhnya sadar. Jadi nggak perlu menurunkan gelombang otak lagi, gitu loh. Karena nggak semua orang bisa menurunkan gelombang otak. Lebih praktis ya kalau gitu ya Pak ini ya? Iya, jauh lebih praktis. Buat yang susah jodoh itu bisa juga ini Pak? Bisa. Soalnya klien saya suka nanya jodoh, saya menikah lagi gitu yang udah cerai. Bisa. Malah begini sebenarnya, apa namanya, ilmu ini kan saya dapatkan dari hasil saya mengkombinasikan banyak sekali ilmu-ilmu law, ya kan, ilmu-ilmu law of attraction, karena saya bilang saya ini nggak berhasil, itu nggak berhasil, ini kayaknya trainernya yang maunya enaknya aja, saya bilang gitu kan. Yang kalau kayak gini trainer yang kaya, impersonalnya nggak kaya gitu. Akhirnya saya bilang saya mix gitu loh. Ternyata begitu saya mix, saya bisa dapat
gitu. Dan setelah saya tes beberapa kali, oh ternyata memang efektif ya. Lalu saya coba ajarkan kepada seseorang dulu, itu pedagang pulsa, ya. Kebetulan dia kepengen beli mobil, tapi uangnya buat DP nggak cukup, gitu loh. Jadi saya tawarkan, saya ajarkan ilmu ini, terus dia praktekin, ternyata nggak sampai 1 bulan dia udah bisa dapat punya mobil baru. Waktu saya tanya, bagaimana caranya? Kok bisa dapat mobil baru? Oh iya, katanya. Waktu habis dia praktekin hal itu, nggak lama ada sales Astra datang. Sales Astra ini nawarin mobil yang DP murah. Waktu itu tahun berapa saya lupa. Itu Astra ada DP yang super murah dan dicicil cuma sampai 50%, jadi nggak 100% dicicil. Jadi nggak sampai 100 selama 3 atau 5 tahun gitu, cuma 50% dari harga mobil dicicil. Setelah itu di buyback sama Astra. Gitu loh. Ya. Saya pikir-pikir, saya udah hitung-hitung, oh sebenarnya rugi loh. Ini ya, sebenarnya karena hasilnya kita akan beli mobil lebih mahal. Tapi untuk si pedagang pulsa ini, kan buat dia karena dia memang pengen punya mobil, buat dia merupakan satu keberuntungan. Tapi kalau buat saya yang orang hitung-hitungan soal duit, saya pasti merasa rugi banget gitu loh. Ya. Ya. Seperti itu. Ada yang nanya lagi Pak, ada Mbak Nataya. Oke, silakan. Jadi lebih ke membuat pernyataan gitu ya Pak? Kita commending, bukan membuat pernyataan. Oh, jadi memerintahkan, ya kan? Sorry, cerita saya yang tadi sebelumnya belum selesai karena belum menjawab pertanyaannya Mbak Ros. Ya, setelah saya ajarkan itu, lalu saya coba tes. Waktu itu saya buka kelas semi private, satu kelas cuma 5 orang. Ternyata di situ ada orang yang gendut, kepengen cari jodoh, umurnya udah punya umur. Saya bilang, saya sendiri sebenarnya dalam hati ya, saya sendiri sebenarnya agak ragu-ragu nih orang bisa dapat jodoh apa enggak, tapi coba aja saya ajarin, gitu loh. Setelah diajarin, ternyata beberapa bulan kemudian dia memang udah bertunangan, bukan udah pacaran lagi, gitu ya. Dia chat saya, gitu kan, dia bilang terima kasih apa segala macam, ya kan. Kalau saya cari chatnya mungkin masih ketemu, karena terus terang sampai saat ini setiap hari saya masih terima itu kesaksian luar biasa banyaknya dari alumni yang lama dari tahun 2018 sampai sekarang, gitu loh. Ya, kalau saya mau screenshot mungkin udah ratusan ribu kesaksian atau mungkin udah jutaan. Walaupun alumni Wismaster kurang lebih baru 1000-an orang, belum sampai 1000, ya, hampir 900-an deh. Gitu loh, ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Jadi tadi yang Mbak Nataya tuh memang bukan pernyataan tapi lebih ke commending ya. We commend the universe ya Pak. Ya, commending the universe. Udah jelas ya Mbak Nataya ya. Jadi kita komen ke universe. Ini ada Pak Trimo Laksono. Pak Irwan pernah gagal atau tidak saat mengamalkan Wismaster? Pernah Pak. Kenapa gagal Pak? Jadi saya bukannya ini pernah gagal nggak? Pernah Pak. Iya kan. Di mana? Karena kalau misalnya saya sesuatu yang di luar dari apa istilahnya? Sesuatu yang berlebihan. Ya kan? Saya gagal gitu loh. Ya kan? Lalu kedua, ada beberapa step yang kita nggak ikuti, itu pasti gagal. Jadi biasanya sih saya kasih tahu itu nanti kalau di kelas, di akhir kelas itu saya kasih tahu. Mungkin gagal nggak Wismaster? Mungkin. Kenapa kalau gagal? Ya kan? Kalau apa yang dilakukan kalau gagal? Kalau gagal kita harus cek lagi. Apa yang dicek? Data lagi di pikiran kita. Ada data yang salah nggak di pikiran kita? Gitu. Ya kan? Ada nggak data? Kalau ada data yang salah pasti gagal. Gitu. Misalnya, saya mau punya uang 100 juta, saya punya uang 100 juta, gitu loh, ya kan? Ternyata setelah 7 hari uang ini nggak datang, ya kan? Cek lagi, oh ternyata
ya kan? Di pikiran kita itu 100 juta itu berarti saya orang kaya, gitu loh. Dan saya pernah baca di kitab suci, kalau orang kaya itu susah masuk surga. Padahal saya kepengen masuk surga. Itu juga data error, hati-hati. Gitu ya kan. Dan itu harus dirubah. Jadi di pikiran kita itu banyak sekali data-data yang salah. Gitu loh. Nanti pada saat satu data kita modif, misalnya saya selalu ajarkan mulailah memodifikasi itu dari cari uang itu susah. Ya. Begitu data itu dimodif, akan muncul data yang baru. Kita mendadak ingat, oh dulu orang tua kita pernah bilang begini lagi, suatu hal yang negatif soal uang, gitu loh. Ya kan? Mendingan jangan jadi orang kaya, jadi orang biasa-biasa aja. Dan itu orang tua loh yang bilang. Orang tua itu superior, kita harus ikutin loh. Kalau nggak diikutin, kualat semua orang tua. Ya kan? Berarti data itu masuk ke dalam pikiran kita. Waktu data itu ada di pikiran bawah sadar kita akan berusaha merealisasikan itu. Udah diperingatkan sama orang tua, jangan jadi orang kaya, jadi orang yang biasa-biasa aja, jadi orang kaya itu repot, jadi orang kaya itu jahat semua gitu kan. Banyak yang bilang begitu, orang kaya itu pasti jahat gitu loh. Nah, jadi begitu kita minta uang banyak, pikiran bawah sadar kita langsung melihat uang sebanyak ini itu berarti kita orang kaya, dan orang kaya itu begini. Nah, itulah kita bisa gagal di situ, gitu loh. Jadi pertama kali saya biasanya cek lagi pikirannya, gitu loh. Dan ada satu hal biasanya itu di akhir saya ajarin gimana caranya kita ngobrol sama pikiran. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita ngobrol. Dari situ kebongkar semua. Bahwa data apa aja yang salah. Saat itu bisa kita lakukan, kita seolah-olah seperti apa ya? Seperti kita indigo, punya indera keenam. Kita setiap kali ada sesuatu, pikiran bawah sadar kita akan langsung kasih tahu. Gitu loh. Misalnya kita udah biasa dari rumah ke kantor itu lewat jalan A, ya kan? Satu waktu kita nggak sadar bahwa kita nggak bawa SIM, nggak bawa STNK di kantong. Terus kita mau pergi ke kantor, ternyata pikiran kita bilang enakan lewat jalan yang lain deh, gitu loh. Kalau itu nggak diturutin, kita tetap lewat jalan A yang biasa, tahu-tahu di situ ada rahasia, kenalah kita. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya, Mbak? Suaranya. Maaf, belum kepencet. Jadi ini ada Pak Pri bertanya, jadi sadar di kondisi present moment ya, Pak? Ya. Oke ya, di present moment. Sadar saat ini. Iya. Kemudian ada siapa nih, Bapak atau Ibu Liefun ya, Pak Irwan, bagaimana cara menghilangkan keraguan dalam pikiran bahwa kita pasti akan mendapatkan yang kita perintahkan itu apabila dilihat dari kondisi kita saat ini. Oke, begini. Nah, inilah uniknya Wismaster. Satu, Wismaster tuh nggak perlu yakin. Ya. Kalau di money magnet atau di Loa pada umumnya, kalau dibilang saya mau dapat 100 juta, terus kita udah set itu gimana di pikiran kita sudah bayangkan rasakan dapat uang 100 juta, kita juga harus yakin untuk dapat uang 100 juta. Wismaster nggak perlu. Anda boleh ragu-ragu. Ya kan? Anda boleh nggak percaya bisa dapat uang 100 juta. Gitu loh. Ya kan? Anda apa namanya? Jadi hal-hal yang biasa pada ilmu-ilmu loa lainnya itu di Wismaster itu justru nggak apa-apa gitu loh. Ya. Jadi nggak perlu dihilangkan keraguan-raguannya. Oke, praktis sekali Pak ya, bisa kapan? Ya. Bahkan begini, satu hal, setelah selesai kelas, ya, setelah selesai, biasanya sih kelas offline, tapi ternyata dalam beberapa kelas online pun itu ada yang bisa melakukannya. Setelah selesai kelas, ya kan, ada dua hal yang paling mudah untuk dilakukan. Pertama, meredakan hujan. Meredakan ya. Saya melarang untuk memberhentikan hujan, gitu loh.
juga memindahkan, ya kan. Jadi kita redakan sementara. Misalnya saya mau nyebrang jalan, tapi hujan lebat, ya kan. Dan saya nggak bawa payung, walaupun pakai payung pun celana pasti basah, gitu loh kan. Dan saya nggak mau hal itu terjadi. Jadi kita tinggal ucapkan aja, perintahkan alam semesta untuk supaya hujan itu reda sampai kita berada di seberang. Begitu kita berada di seberang, kita nggak perlu ngomong apa-apa, atau hujannya lebat lagi sendiri. Dan ini udah banyak sekali kesaksiannya, gitu loh, hal seperti itu. Ya. Dan yang kedua itu kalau misalnya, saya nggak tahu ini orang-orang dari Jakarta semua atau dari Tangerang, atau tadi ada yang dari Riau ya, kalau nggak salah. Riau, Pak. Begini, kalau di Jakarta itu ada beberapa mall yang ramainya luar biasa, seperti CP, ya kan. Kalau di Tangerang itu ada mall SMS, ramainya luar biasa. Kita bisa pakai Wismaster untuk cari parkir di tempat parkir yang paling strategis, dekat sama pintu masuk. Gitu. Jadi begitu kita masuk, ambil karcis parkir, kita tinggal sebut. Gitu. Saya mau parkir di mana? Ya. Dan itu pengalaman saya cuma 1 kali muter dan saya dapat. Kalau dulu nggak pakai Wismaster, saya bisa muter sampai atas, terus muter lagi di bawah, muter naik lagi ke atas, bolak balik saya nggak dapat parkir gitu loh. Sampai akhirnya keluar lagi. Saya pernah itu, bahkan kalau di CP di Central Park itu saya harus udah berkali-kali muter, akhirnya nggak dapat. Itu berapa kali zaman dulu itu saya harus kecewa, akhirnya pulang. Nggak dapat. Sekarang itu saya tinggal sebut, nggak lama saya bisa dapat parkir di dekat pintu masuk. Seperti itu. Ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ini ada Bu Flora, sharing. Pernah punya pengalaman pas saya suka kerja di sebuah properti, saya bilang saya dapat kerja di situ. Dan betul dapat, tapi nggak tahu apakah itu kebetulan atau saya melakukan Wismaster tanpa sadar. Gimana? Bisa jadi. Bisa jadi dia melakukan satu Wismaster tanpa sadar, bisa jadi satu kebetulan. Karena Wismaster ini nanti, di dalam Wismaster ini nanti kita akan ketemu banyak sekali kebetulan-kebetulan gitu loh. Iya kan? Iya. Ya. Kebetulan, begini, karena banyak kesaksian, saya kebetulan kepengen makan enak, gitu ya. Ada teman yang nganterin makanan. Kebetulan ada teman yang nganterin makanan, gitu kan. Jadi pagi-pagi udah saya nanti siang kepengen makan enak gitu. Atau siang ada teman yang nganterin makanan gitu loh. Ya. Atau pagi-pagi saya kepengen minum kopi, mungkin Starbucks gitu ya. Tahu-tahu ada teman bawa kopi 2, kelebihan 1, yang 1 dikasih kita. Itu akan ketemu banyak sekali kebetulan-kebetulan seperti itu. Gitu loh. Seperti tadi juga cari tempat parkir, begitu kita muter sampai dekat tempat lokasi yang dekat pintu masuk, kebetulan ada mobil yang keluar gitu loh. Iya kan? Oke, seperti itu. Ada lagi nih Pak Trimo Laksono. Jadi pikiran jiwa kita tidak boleh bertentangan dengan apa yang kita wish ya Pak ya? Betul dong, iya dong. Apa yang kita nggak boleh bertentangan dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Jadi kalau misalnya saya pengen uang 100 juta gitu kan, tapi pikiran saya menolak uang 100 juta itu nggak akan pernah dapat di tangan saya. Gitu. Baik. Kalau misalnya ya kan, saya pengen beli ruko gitu ya. Dan saya udah wish ruko itu punya saya, tapi pikiran saya bilang ribet punya ruko, ntar belum ngurusin PBB-nya, belum ngurusin ininya itunya. Nggak akan dapat saya ruko itu, gitu loh. Ya. Ini ada Kak Livan nanya lagi. Baik Pak, terima kasih. Artinya kita bisa gunakan afirmasi juga ya Pak ya. Afirmasi gimana Pak untuk? Wismaster nggak pakai afirmasi. Oh, nggak pakai afirmasi. Wismaster nggak pakai afirmasi. Gitu. Jangan pakai afirmasi. Akhirnya nanti begini, dalam Wismaster jangan pakai afirmasi. Akhirnya nanti berantakan semua. Gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Masih ada waktu? Kelihatannya waktunya masih banyak. Banyak. Iya, saya ngomongnya kurang panjang mungkin. Mungkin Pak Irwan ada tambahan apa gitu Pak? Kita memancing pertanyaan.
Iya, justru apa ya? Kalau kesaksian Wismaster itu banyaknya luar biasa. Ya, kalau yang mau tahu mungkin bisa buka apa namanya Facebook grupnya Wismaster. Ya, saya kalau kebetulan keinget untuk screenshot, biasanya saya masukin di sana. Tapi kadang-kadang saya baru lihat, oh ini kesaksian lagi. Aduh, kadang-kadang saya udah bosen tiap hari itu ngeliatin kesaksian dulu. Bener, terus terang saya bosen ngeliatin kesaksian tiap hari. Itu masih masuk di handphone saya. Sampai kadang-kadang handphone saya penuhnya itu cuma sama kesaksian aja gitu loh. Ya kan. Jadi beberapa hal cat-cat yang penting akhirnya ketumpuk-tumpuk. Jadi saya bingung juga gitu loh. Dan ya kalau mau lihat di Facebook grupnya Wismaster, masuk aja langsung ketik Wismaster, itu langsung nanti keluar Facebook group yang ada apa ya? Saya lupa. Justru ini apa namanya? Lampu Aladinnya di sana. Ya. Atau as you wish tulisannya. As you wish gitu loh. Ya, jadi bisa lihat di sana bagaimana banyak berapa kesaksiannya apa aja gitu ya. Dan kalau Anda ingin ikut kelas Wismaster, karena waktu saya yang sangat terbatas, ya, jadi untuk Wismaster ini bisa daftar di kelasunik.com. Ya. Nanti setiap biasanya saya kasih waktu sih kalau itu 2 hari untuk baca materi, dan materinya itu nggak boleh dibaca sembarangan. Maksudnya begini, nggak boleh dibaca sambil lalu, harus sediakan waktu khusus untuk membaca itu, diresapi part per part. Jadi bagian per bagian itu harus diresapi benar-benar, dan nggak boleh cuma dibaca satu kali, harus dibaca berkali-kali. Lihat, dengan banyak sekali kesaksian yang hanya dengan membaca materi itu berkali-kali, mendadak keberuntungan udah datang pada dia. Materinya itu saya boleh bilang sangat singkat, ya. Saya sendiri sebenarnya sampai nggak enak sampai sama kelas Wismaster, sama kelasunik.com ini, karena saya kasih materi yang sangat singkat, bahkan sebagian besar hanya cerita, gitu loh. Sebagian besar hanya cerita, terus tapi hanya dengan membaca cerita seperti itu, ya, itu fokus Anda bisa berubah. Apa yang kita inginkan akan lebih mudah terkabul, gitu loh. Apalagi kalau ada beberapa yang harus dipraktekkan gitu, seperti modif data, merubah data-data yang ada di pikiran, itu harus dipraktekkan, dan kita prakteknya juga nggak perlu sampai 21 hari, karena 21 hari kalau kita praktekin sampai 21 hari itu udah menjadi kebiasaan, gitu loh. Dan nanti kalau hari ke-22 kita nggak praktek lagi, dia akan langsung otomatis balik lagi ke awal. Ya, jadi prakteknya itu cuma antara 3 sampai 7 hari selesai. Tapi begitu kita modif satu akan keluar yang lain. Kadang-kadang itu berlapis-lapis banyak, tapi begitu itu dimodif semua hasilnya luar biasa sekali. Gitu loh. Nanti biasanya di kelas setelah kelas materi itu saya berikan kelas tatap muka lagi via Zoom, ya. Di situ saya ceritakan gimana caranya saya bisa mendapatkan berbagai macam bisnis itu tanpa usaha. Pikiran saya yang menarik bisnis itu untuk datang ke saya. Jadi kalau gimana caranya kita kita merangsang pikiran kita untuk supaya dia menarik bisnis itu datang ke kita. Untuk supaya gimana caranya uang itu datang masuk ke kantong kita. Gitu. Dan itu sebenarnya caranya sangat simple, tapi banyak yang nggak kepikiran. Gitu. Ya. Terus terang, kelas unik banyak yang kecewa. Kenapa? Karena caranya simple. Coba katanya, ini kan kalau saya udah ngelakuin dari dulu, saya udah kaya. Caranya cuma simpel seperti ini. Gitu. Dan kelas unik ini sudah diuji karena batch pertama offline,
itu isinya pesertanya itu adalah para master-master pikiran semua. Gitu. Ada berapa belas orang isinya para master pikiran, dan saya sendiri sempat stres waktu itu begitu tahu, waduh, isinya para master. Tapi begitu mereka tahu, mereka semua bilang, inilah sebenarnya dasar dari pikiran kita. Kalau kita lakukan ini, semua apa yang kita inginkan akan mudah terkabul. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya mungkin? Bu Flora, raise hand, ada pertanyaan Bu Flora, atau mau sharing sesuatu Bu Flora, silakan. Makasih Mbak. Ya, enggak sih, yang tadi saya share aja mengenai itu, dan memang berulang kali kejadian ya, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga hal-hal yang lain gitu. Cuman saya nggak tahu karena ya saya begitu saya kayak ada klik gitu loh, klik dengan sesuatu gitu, terus saya tuh langsung nyebut gitu, kayak yang tadi pekerjaan itu awalnya saya cuma lihat website resort yang megah gitu, saya kerja di situ gitu. Awalnya saya ngelamar dan nggak diterima. Kemudian saya tetap yakin dapat pekerjaan ini. Pekerjaan di situ saya dapat gitu. Akhirnya saya dapat juga, tapi tidak di posisi yang saya lamar gitu. Tapi dapat juga kerja di situ gitu. Oke. Ya. Nah, kalau pakai Wish bisa biasanya, Bu. Kalau pakai Wish itu ditempatkannya mungkin bukan di tempat yang kita lamar, tapi tempat yang pikiran kita merasa bahwa kita tuh sesuai di situ. Seperti itu. Ya. Betul. Akhirnya saya dapat posisi tidak yang saya lamar itu, tapi memang passion saya di situ gitu. Oh, oke. Ya, itu pikirannya udah mulai bekerja sebenarnya. Tinggal diasah sedikit lagi jadi, Bu. Kalau udah seperti itu, Bu, hati-hati dengan pikiran. Ya. Begitu mikir yang jelek kejadian. Gitu. Sering begitu. Seperti itu. Nah, itu hati-hati. Ya. Iya, hati-hati kalau kayak gitu. Bagus sekali nih, iya. Baik Bu Flora, terima kasih sharingnya. Pak Trimo Laksono, silakan mau sharing. Ya, halo Pak Irwan, salam kenal. Iya, salam kenal Pak. Saya pernah punya pengalaman serupa sih, sama kayak Bu Ros ya. Jadi videonya ada Om. Apa? Videonya Pak Trimo belum nyala. Ini kelas unik juga ini. Oke. Agak gelap sih, jadi nggak. Oke, tapi gini. Pada saat itu saya pengen kerja di satu tempat gitu ya. Tiap hari itu saya lewatin gitu. Saya cuma ngomong setiap lewat tempat itu, suatu saat saya akan kerja di sini gitu. Bener kejadian. Terus saya masuk ternyata saya nggak lama karena nggak sesuai lah dengan jiwa saya gitu. Tapi itu benar gitu. Jadi iya. Kalau dengan Wishmaster ya Pak, biasanya pikiran kita itu akan memisahkan Pak. Gitu loh. Begini, misalnya kita Bapak tadi kepengen kerja di satu tempat gitu ya. Benar. Ya. Tapi pikiran kita Pak akan mengatakan bahwa tempat ini nggak cocok Pak. Itu nggak kejadian Pak. Oke. Gitu loh. Oke. Nggak akan mau sampai wish-nya apa ya istilahnya wish seperti apapun juga itu nggak bisa kejadian karena pikiran kita merasa ini nggak akan cocok untuk kita. Oke. Terus karena begini Pak, pada dasarnya pikiran kita itu tahu di depan kita itu ada apa. Begitu. Ya. Jadi tahu di depan kita ada apa. Jadi saat kita ada bahaya, Pak, ya kan. Walaupun kita belum menyadari bahwa ada bahaya, pikiran bawah sadar kita udah tahu, Pak. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu ya. Ya. Terus saya punya pengalaman satu lagi, Pak. Jadi pada saat itu saya main di Seminyak, ya kan. Bali. Di Bali gitu kan. Terus pada saat itu saya tuh harus flight ke Lombok. Oke.
Nah, pokoknya secara hitungan matematika itu udah nggak bakal nyampe lah ke bandara. Pasti. Iya, time tunnel. Saya udah menyiapkan skenario B juga nih. Waduh, ini harus naik apa ya? Next flight. Next flight nggak ada karena udah sore. Oh, berarti saya harus pilihannya naik kapal atau next day gitu kan, hari berikutnya. Tapi pada saat itu saya cuma bilang ini pasti nyampe gitu kan. Dilalai ya Pak ya. Itu pas saya jalan itu traffic light itu berubah jadi hijau semua tuh. Iya. Terus saya nyampe gitu kan. Nah, pas saya nyampe ada sih teman saya yang bilang, wah gila, lu jadi kayak ini ya, narik alam semesta gitu untuk apa namanya, untuk kepentingan lu gitu kan, dia bilang kayak gitu. Oh, terus teman saya juga ada yang baca buku Secret, tadi ada yang sempat mention juga Secret gitu. Tapi saya sendiri sih belum pernah baca gitu. Pada saat itu yang ada di kepala saya sih, saya cuma berharap baik pada semesta gitu, karena yang nggak ada yang nggak mungkin gitu. Walaupun pada saat itu saya menyiapkan skenario B dan C gitulah ibaratnya. Betul. Nggak tahu tuh apakah itu bagian master atau gimana? Ya itu bisa juga Pak. Di Wismaster itu juga banyak kejadian-kejadian seperti itu Pak. Bapak bisa lihat kesaksiannya di kalau nggak salah di Facebook grup Wismaster itu ada kesaksian seperti itu Pak. Gitu loh. Ya, dari yang biasanya untuk ke kantor itu perlu waktu berapa menit, ini ternyata kurang dari itu, bahkan kurang cuma setengah waktunya, ini bisa sampai gitu loh. Iya kan? Itu pakai Waze itu kita sebut mungkin semacam apa ya, time tunnel gitu ya Pak. Gitu kan. bahkan apa selama perjalanan itu kadang-kadang bisa seorang itu bisa apa ya, kayak nggak sadar gitu ya Pak, fokus dia berubah soalnya. Ya kan, seperti Bapak tadi, fokus Bapak itu kan berubah. Selama perjalanan Bapak mungkin setir gitu ya, tapi Bapak bisa lihat jalanan, tapi pikiran Bapak itu mungkin nggak berada di jalan, tapi berada di bahwa Bapak harus sampai di sana. Kedua juga Bapak tadi bilang untuk kebaikan alam semesta, begitu ya. Fokus Bapak kan ada di situ, ya. Saya minta kebaikan alam semesta pada saat itu. Oh iya, minta kebaikan alam semesta. Iya. Ya, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya segala sesuatu Pak yang kita apa ya istilah, mungkin kita doakan gitu ya, atau kita minta gitu ya, kita bisa dapetin saat itu juga. Ya. Hanya kadang-kadang pikiran kita menolak gitu loh. Nanti saya coba Pak, nih buat nyairin uang lumayan Pak. Boleh nyairin uang dari mana Pak? Enggak, itu ada hak saya gitu kan. Ada hak. Ya makanya saya pengen ikut kelas ini. Boleh. Iya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Silakan. Ini ada Pak Syarif Angreito bertanya, bagaimana memisahkan sebuah wish dengan worry saat kita berharap saat kondisinya mendesak? Bagaimana memisahkannya, Pak? Seperti saya bilang tadi, worry nggak perlu dipisahkan. Gitu ya. Kita boleh cemas, kita boleh dalam kondisi takut, kita boleh nggak yakin, kita boleh ragu-ragu, ya. Wish itu tinggal disebut aja, gitu loh. Kalau saya mau cerita, ini sebenarnya nanti di materi tertulis itu ada bahwa saya pernah waktu itu mau ke Singapura, saya lupa bahwa paspor saya itu 3 bulan lagi expired. Padahal saya harus sampai Singapura. Ya, karena besok malamnya itu saya ada gathering gitu ya dari beberapa sinsei gitu loh. Itu bukan saya sendirian, saya bersama 2 anak saya, berarti saya bertiga dan bikin pasportnya sama dan tinggal nggak sampai 3 bulan lagi itu paspor expired. Oke. Si petugas counter check-in-nya bilang, Pak ini kalau ke Malaysia saya bisa kasih masuk. Bukan kasih masuk, saya bisa izinin buat terbang. Tapi kalau ke Singapura nggak bisa Pak, ini pasti dipulangin.
Kalau dipulangin, airline-nya yang didenda 5.000 US dollar per kepala. Jadi bukan si passenger ya, bukan penumpangnya yang didenda, tapi airline-nya yang didenda. Akhirnya dari situ bisa kebayang nggak paniknya seperti apa? Ya kan? Bagaimana bingung, bagaimana worry-nya itu, ya kan? Saya udah beli tiket, saya udah booking hotel, buat anak-anak juga saya udah beli tiket-tiket wisata di sana, gitu ya. Saya lari ke imigrasi, saya minta diperpanjang, ternyata sama imigrasi itu nggak bisa, mereka nggak bisa perpanjang, tapi mereka bilang mereka bisa keluarkan dari Indonesia dan terima lagi masuk ke Indonesia, tapi ya, dia nggak bisa jamin bisa untuk masuk Singapura, karena Singapura itu negara paling ketat katanya. Minimal harus 6 bulan expired pasportnya. Nggak bisa, kalau cuma 3 bulan pasti dikembalikan. Akhirnya oke, ya udah nggak apa-apa. Saya coba aja. Yang penting saya udah dapat jaminan dari imigrasi bahwa saya bisa keluar dan saya bisa masuk. Akhirnya saya bilang sama petugas counter check-in, imigrasi udah keluarin berani bilang bahwa saya bisa keluar, bisa masuk. Iya Pak, ini memang bisa keluar, bisa masuk Pak, tapi nggak bisa masuk Singapura. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya petugas counter check-in, saya disuruh tanda tangan pernyataan bahwa kalau sampai didenda, dendanya itu harus saya yang bayar. 5.000 US dollar per kepala, berarti 15.000 US dollar. Ya udah. Itu saya udah wish. Gitu loh. Jadi pada saat saya lari dari counter check-in Terminal 2 waktu itu ke imigrasi, saya udah make wish bahwa saya bisa masuk, saya masuk di Singapura. Gitu loh. Dan sampai di Singapura, ya, saya pikir daripada saya antri, ntar sampai di ujung saya jadi masalah, mending saya samperin dulu ke kantornya. Saya samperin ke kantornya, saya keluarin paspor saya keluarin tiket, misalnya saya keluarin bookingan hotel, semua kontak person saya keluarin, ini saya kasihin, dicek sama mereka, dikasih kopi. Jadi lumayan enak di sana, ada kopinya, walaupun kita cuma suruh duduk nunggu agak lama sih, setengah jaman, tapi ya dikasih kopi, dikasih minum di sana. Setelah itu paspornya di stempel dan saya bisa keluar lewat jalur yang nggak pakai harus antrinya panjang sekali. Biasanya Singapura dulu kan antrinya panjangnya luar biasa, pegal untuk gitu. Saat itu kalau mau dibilang worry, saya worry luar biasa Pak, gitu loh, ya kan. Lalu tapi ya bisa, saya tetap nggak ada masalah worry itu, gitu loh. Kita tinggal make wish. Makanya saya bilang wish master itu nggak peduli, nggak harus yakin, ya kan, nggak harus mengatasi perasaan kita. Kita perasaannya cemas, gelisah, ini itu semua segala itu biarin aja. Tinggal kita make wish saja. Sebut aja keinginan kita. Ya. Kalau nggak pikiran bawah sadarnya nggak menghalangi, pasti berhasil apa yang kita inginkan. Begitu. Oke. Mungkin ada lagi, Mbak Ros. Ada lagi pertanyaan, teman-teman. Ini sudah jam 19.56, Pak Irwan. Oke. Oh ya, mungkin kalau masih ada satu lagi atau ada. Satu lagi masih bisa pertanyaan, atau mau satu orang sharing juga boleh. Tapi mungkin tidak lama-lama ya Pak Irwan, mau ada Zoom lagi. Boleh saya nanya, Bu, Pak, bagaimana nge-wish jodoh ya? Katakan kita bisa, Pak. mengenal mereka, laki-laki atau perempuan, tetapi ternyata orang itu milik orang lain. Maksudnya dia masih pacaran atau dia udah menikah sama orang lain? Ya, jadi ini jomblonya ini punya apa ya? Nggak punya pacar, tapi dia kenal sama pacar yang udah punya pacar, gitu ya. Oke, jadi tapi begini. Dia yakin betul dengan wish itu dengan wish master itu bahwa dia akan menjadi milikku tanpa ada keraguan sama sekali. Apakah itu bisa terjadi? Berarti yang ditaksir itu udah punya pacar begitu maksudnya ya? Ya, bukannya belum nikah ya. Ya. Janurnya belum melengkung ya. Oke. Kalau seperti itu nggak ada masalah Pak, tinggal diucapkan aja bahwa si A itu bahwa dia mungkin tujuannya apa nanti. Nah, di wish master itu yang yang kita sebut adalah tujuan akhir, Pak. Begitu. Tujuan akhirnya apa? Ya. Jadi kalau dia sebut tujuannya saya mau pacaran sama si A, ya mungkin kejadian dia pacaran Pak, tapi nggak pernah sampai nikah.
gitu kan. Artinya dalam Wismaster ini tidak ada keraguan ya, seperti orang buang air besar ke kamar mandi ya. Iya, keluarnya ceprot gitu kan, keluarnya naik jadi ya selesai. Dipikirin lagi seperti itu ya. begitu. Iya. Iya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Makasih Mas Ruli. Sudah jam 19.58, Pak Irwan. Oke, iya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya pengen ikut Wismaster, Anda mikir ini adalah soal ilmu yang menarik, tapi terus terang memang pasti menarik, gitu ya. Pertama menariknya karena Wismaster itu satu, kita nggak pakai semedi. Kedua, kita nggak pakai kuasa-kuasa lain selain dari yang ada di dalam diri kita sendiri, gitu ya. Ketiga, kita nggak pakai bayangkan dan rasakan, gitu loh. Terus kita nggak peduli perasaan kita mau lagi cemas, lagi khawatir, lagi begini, lagi begitu, ya kita tinggal sebut aja, selesai, gitu loh. Dan kita tinggal tunggu maksimal 7 hari, kita harus lihat apakah ada kesempatan itu lewat di depan kita, gitu loh. Ya, kesempatan kita untuk mendapatkan apa yang kita mau, ya kan. Nah, kalau nggak lewat berarti kita langsung tahu, oh ini yang salah atau yang ini yang hanya ada tiga kemungkinan kesalahannya, gitu loh. Nanti itu di kelas saya ajarin apa aja, gitu loh. Ya. Dan materinya yang sangat singkat, yang hanya dibaca di waktu luang, ya kan. Dan Anda nggak perlu khawatir begini. Saya bilang nggak perlu khawatir begini, karena saya kasih bimbingannya seumur hidup saya ya. Jadi kalau misalnya umur saya nggak panjang, ya udah sampai di situ aja gitu lah, amit-amit. Tapi saya sih bercita-cita masih mengawinin cucu nanti, walaupun sekarang saya belum punya cucu. Gitu. Jadi kalau seumur hidup saya itu saya jamin kalau misalnya ada kesulitan, boleh bertanya, boleh chat saya pribadi, ya kan, boleh konsultasi, semua gimana caranya, gitu loh. Ya, semua rata-rata seperti itu. Jadi mereka yang udah karena saya pernah pengalaman begini, ada orang yang ikut kelas ini sebelum pandemi. Ya, ternyata dia nggak sempat untuk baca. Maksudnya dia kalau mau baca, ya udah dia bacanya cuma terburu-buru. Saya katakan jangan baca terburu-buru, baca itu waktu santai, benar-benar waktu luang, baca pelan-pelan, ya. Nanti diresapi, lalu baca ulangi lagi dan ulangi lagi berapa kali. Dan dia baru baca itu di tahun 2021 kemarin. Jadi 2 tahun setelah dia ikut kelas. Dan di situ dia baru tanya-tanya sama saya. Nggak apa-apa, saya layani, gitu loh. Ya kan? Karena saya jamin saya kasih bimbingannya itu seumur hidup. Begitu. Oke. Kedepannya itu Wismaster akan selalu dipegang oleh Kelas Unik, klasunik.com. Jadi kalau Anda memang berminat, mumpung masih harga spesial dikasih, jadi manfaatkan kesempatan ini, karena rencananya saya nggak tahu, mungkin saya dengar-dengar bulan depan itu harganya udah ada penyesuaian, begitu loh. Ya. Oke, silakan. Baik, Pak Irwan, terima kasih sharing-nya. Terima kasih teman-teman juga sharing dan pertanyaannya. Jangan lupa nanti tanggal 27 Maret pukul 14 sampai pukul berapa, Pak Bagus? Sampai pukul 16. Sampai selesai. Oh, untuk apa nih? Kelasnya, Pak. Oh, oke. Oh, mau sampai selesai? Sampai selesai ya, bisa 2 jam, 3 jam gitu bisa ya. Bisa 2 jam, 3 jam, ya. Teman-teman bisa langsung daftar ke Pak Bagus ya di Kelas Unik ya. Untuk harga saya juga kurang tahu, mungkin bisa langsung ke Pak Bagus nanti ya daftarnya. Saya juga mau ikut jadi murid. Saya tambahin dulu sedikit begini. Sebelum ikut kelas Zoom, ya, itu ada materi tertulis yang harus dibaca berulang-ulang. Gitu loh. Ya. Jadi kalau mau ikut itu, karena nanti Zoom-nya itu tanggal 27, jangan tanggal 27 jam 2 siang ya di schedule ya. Jadi jangan daftarnya tanggal 27 pagi gitu loh. Pasti nggak bisa baca materinya dengan santai, dan terutama prakteknya
gitu loh. Karena ada beberapa yang harus dipraktekkan, dilatih untuk dipraktekkan. Jadi mungkin kalau misalnya malam ini bisa daftar, ya daftarlah. Kalau misalnya besok, berikan waktu beberapa hari sebelum Zoom itu untuk mempraktekannya, gitu ya. Baik, Pak. Ya, Yuk, teman-teman daftar. Bagi rekan-rekan nanti silahkan di link yang saya cantumkan itu, atau nanti bisa kontak ke saya di 0881090328. Nah, nanti di situ ada petunjuknya, silahkan diikutin. Untuk biayanya untuk bulan ini Rp500.000 saja. Nah, nanti bulan depan itu akan naik ya, menyesuaikan kata Pak. Ada penyesuaian ya Pak. Karena iya Pak, ilmunya terlalu murah untuk apa yang kita dapatkan gitu, Pak. Dengan harga segitu. Iya. Mantap. Atos gendos. Nah, Kiruli ini aku punteris juga Pak Irwan yang. Oh begitu. Teman kita juga nih. Dulu saya ikut ini juga Pak Irwan tuh, Paidalajin. Oh, yang di mana Pak? Pasar Minggu. Oh di Pasar Minggu. Oh iya ya. Sama Pak ini. Mbak Mut ya. Iya Mbak. Bagus. Itu Pak Irwan nanti bisa disampaikan juga di kesempatan ini Pak Irwan, ada kelas apa aja, atau mungkin yang tadi Paidalajin yang untuk pengobatan itu. Oh ya, untuk Paidalajin. Next itu mungkin saya akan kerjasama dengan Pak Bagus ya untuk memberikan pelatihan online Paidalajin di kelas-unik.com ini. Itu Paidalajin itu bisa diakses free nanti untuk siapa saja yang berminat, gitu loh. Ya, boleh dijelaskan ya. Pak, apa itu Pak? Oke, Paidalajin itu adalah tepuk-tepuk dan peregangan ya untuk penyembuhan dan pencegahan penyakit degeneratif. Sakit memang sakit waktu ditepuk gitu loh. Tapi hasilnya diabetes itu sembuh tuntas. Saya adalah satu orang yang sembuh dari diabetes ya. Darah tinggi juga sembuh ya kan. Asam urat juga sembuh. Lalu prostat, kalau misalnya ada orang yang sampai nggak bisa kencing, udah tersumbat sama sekali karena prostat, ya kan? Itu biasanya kita stretching, lajing selama kurang lebih 40 menit, itu langsung suruh ke WC langsung lancar, gitu. Ya, itu saya. Jadi terus terang, walaupun saya adalah akupunturis gitu ya, kadang-kadang saya nggak pakai obat, nggak pakai jarum, gitu. Saya sayang eman-eman jarumnya, mendingan saya jual, karena saya jualan jarum. Yang beli Kiruli itu. Mendingan saya jual jarumnya. Jadi saya ajarin, pasien saya ajarin aja tepuk-tepuk, saya ajarin stretching gitu ya. Kadang-kadang saya hacking itu gimana caranya saya tembus pikiran bawah sadarnya dengan kata-kata saya. Dalam kondisi orang itu sadar dan kita lakukan langsung penyembuhan saat itu, gitu loh. Ya, ini saya udah pernah lakukan berapa kali, tapi saya masih belum sempurna terus terang. Seperti diabetes itu saya bisa turunkan saat itu cepat sekali dalam hitungan detik, atau diabetes turun, tapi saya nggak bisa kontrol penurunannya. Misalnya saya mau turunin hanya 50 poin aja gitu, atau mungkin saatnya turunin 100 poin, itu saya masih belum tahu cara kontrolnya. Tapi itu kita bisa tembus, gitu loh. Ya, itu kebetulan salah satu trik apa istilahnya, teknik pengobatan yang kebetulan saya kuasai, gitu loh. Ya, karena ya. Baik, Pak Irwan, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bagus ya sebagai ini owner. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan untuk mendengarkan preview daripada Wismaster ini. Terima kasih juga Pak Irwan atas waktunya bisa menjelaskan. Sama-sama. Ya, Mbak Ros, dan sama-sama. Kami mengharapkan rekan-rekan yang berminat silakan langsung ke kelas-unik.com, silakan mendaftar. Sayang kalau lewatkan. Oke, akhir kata kita ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Malam semuanya. Cecen.